nggak butuh energi gitu. Alasan kenapa? Ada yang tahu? Kenapa satu bisa nggak butuh energi? Kenapa nggak disamain aja semua nggak pakai energi, kan lebih hemat? Ya tujuannya apa dia pakai energi? Tujuannya adalah kalau dia ingin mentransport suatu zat melawan gradien konsentrasi, dia butuh energi. Atau mentransport zat dalam jumlah yang sangat besar, dia butuh energi. Ya, kalau dia cuma butuh yang sedikit, kemudian hanya tinggal menuruni gradien konsentrasi, kan sifat alamiahnya hanya tinggal menuruni gradien konsentrasi difusi itu sifat alamiahnya. Ya udah, nggak perlu lagi energi, orang dia bisa bergerak sendiri, ngapain kita buang-buang energi untuk menggerakkan dia berpindah gitu. Ya, pada dasarnya difusi terjadi tanpa energi. Ya, baik itu difusi sederhana maupun difusi terfasilitasi yang tadi pakai carrier atau channel ya. Kalau difusi sederhana dia difusi langsung, nggak pakai channel kayak air tadi atau oksigen, dia difusi sederhana ya, langsung nembus membran. Kalau butuh protein namanya difusi terfasilitasi. Ya, kalau dia butuh energi dibagi lagi menjadi 3. Ya, kalau dia butuh energi dibagi menjadi 3. Ada yang namanya endositosis, eksositosis, dan fagositosis. Ini adalah proses transport yang membutuhkan energi. Kalau kita butuh transport dalam jumlah yang besar, ya, kalau kita butuh sekali banyak mau transport, kita pakai endositosis, eksositosis, atau fagositosis. Ya, kalau transportnya sedikit, ya, dan butuh energi untuk melawan gradien konsentrasi, tetapi energi yang dibutuhkan adalah ATP, maka disebut sebagai transport aktif primer atau sekunder. ATP tadi primer. Transport aktif primer kalau dia butuh ATP. Kalau yang nggak butuh ATP tapi butuh energi, jadi energi non ATP, transport aktif sekunder. Ya. Nah, sedangkan kalau yang nggak butuh energi, sekali lagi hanya tinggal memanfaatkan sifat alamiahnya saja. Ya, kalau dia bisa difusi ya udah difusi aja, menuruni gradien konsentrasi ya. Difusi ada yang sederhana tanpa protein membran, langsung tembus si membrannya karena sifat-sifat yang tadi. Dia kecil, ya, hidrofobik, ditambah dia juga tidak bermuatan, polar tidak bermuatan. Sedangkan kalau dia di luar itu dia butuh protein karier tadi, protein-protein yang membantu atau protein channel yang membantu mentransport, yang disebut sebagai difusi terfasilitasi. Ya, gitu ya. Jelas ya bagian klasifikasinya ya si transporter ini. Oke. Nah, kita masuk lagi ke difusi. Apa itu difusi? Apa itu difusi? Proses berpindahan zat dari apa yang tinggi, konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Bisa melewati suatu membran atau tidak melewati suatu membran, bisa juga. Tapi kalau tidak bicara soal transport membran, berarti harus melewati membran. Nah, dalam proses difusi ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatannya, bagaimana suatu zat itu bisa berdifusi. Jadi difusi suatu zat itu ada yang lama banget, ada yang cepat banget. Itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, kecepatan difusi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya ini ada hukum yang namanya difusi Bapak Fick ya. Bapak Fick menentukan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan difusi. Disebut sebagai hukum difusi Fick. Ya, faktornya diantaranya adalah yang pertama adalah gradien konsentrasi. Faktor yang pertama yang mempengaruhi kecepatan difusi atau laju difusi adalah gradien konsentrasi. Yang kedua adalah ketebalan membran. Ya. Yang ketiga adalah ukuran molekul, ukuran zatnya atau berat molekul. Berbanding lurus ya, semakin besar suatu ukuran molekul maka beratnya semakin besar juga, semakin berat ya. Oke. Kemudian ada juga bagaimana dia sifat kelarutannya terhadap lemak. Semakin dia mudah larut, dia semakin cepat difusinya. Kemudian luas permukaan area difusi. Dan yang terakhir adalah komposisi dari
lipid bilayer. Tetapi kita bahas 3 yang utama dulu saja, ya, yang lain kita skip dulu, yaitu gradien konsentrasi, ketebalan membran, dan juga ukuran molekul. Sekarang saya tanya, semakin besar suatu molekul yang berdifusi, maka laju difusi akan semakin cepat atau lambat? Lambat. Contohnya adalah, coba aja kamu ajak lari orang yang obesitas, badannya besar, dengan orang yang kurus. Yang mana yang lebih bisa ngibrit lari kencang? Yang kecil, cepat. Yang besar ya keberatan badan ya. Oke, jadi semakin besar suatu molekul atau semakin berat suatu molekul, maka laju difusinya semakin lambat. Yang kedua adalah ketebalan membran. Semakin tebal suatu membran difusi, maka laju difusinya semakin. Ayo contoh, kamu harus berdifusi dari kelas ini ke kelas sebelah. Yang satu, kamu melewati dinding ya setebal 1 meter. Yang kedua, dindingnya 1 kilometer tebal. Yang mana yang cepat kamu sampai ke kelas sebelah? Hah? Yang cuma 1 meter. Artinya semakin tebal membran difusinya, laju difusi semakin lambat. Ya, bisa ya dilogikakan ya. Nggak perlu dihafal, dilogikakan saja. Ya. Yang terakhir adalah gradien konsentrasi. Semakin besar gradien konsentrasi, maka kecepatan difusi semakin cepat atau lambat. Gradien konsentrasi itu apa? Selisih ya. Selisih konsentrasinya ya. Misalnya satu keadaan di sini ruangan ada 20 mahasiswa. Oke, di ruangan sebelah ada 15 mahasiswa. Ya, kamu harus berdifusi dari 20 ke 15. Oke, itu case yang pertama. Ya, ada waktunya kan, sekian X waktunya sekian menit misalnya. Yang kedua kasusnya adalah di sini 20 mahasiswa juga, di sana kosong. Mana yang cepat berpindahnya? 20 dengan 15 atau 20 dengan kosong? 20 dengan kosong. Artinya gradien konsentrasi mana yang besar? 20 kosong atau 20 15? 20 kosong. Selisihnya 20. Kalau 20 15 selisihnya 5. Kamu harus geser, saya mau masuk. Ya, baru dia bisa masuk pelan-pelan. Jadi semakin tinggi gradien konsentrasi, maka laju difusi semakin cepat. Jadi lihat aja selisihnya mana nih. Konsentrasi A misalnya, ini larutannya sama, berat molekulnya sama, ketebalan difusinya sama. Kita lihat aja selisihnya mana nih yang paling besar, dia yang cepat difusinya. Oke, clear ya? Oke. Lanjut, ini gambar dari difusi terfasilitasi. Ya, kalau lihat dari sini ini carrier apa channel? Apa? Carrier. Dia bisa ya, bedakan carrier dengan channel ya. Dia berubah konformasi dulu. Ini contoh dari GLUT atau glucose transporter. Ya, carrier. Contoh dari carrier itu GLUT. Contohnya gini, ini ada glukosa misalnya ya. Glukosa. Dia mau masuk ya ke cairan intrasel. Caranya dia berikatan dulu dengan binding site-nya, ya sisi berikatan dengan reseptornya, baru nanti dia berubah konformasi. Daerah bukaannya awalnya ke arah ekstraseluler, ya sekarang bagian bukaannya di intraseluler sehingga glukosanya bisa berpindah secara difusi. Pakai energi nggak? Pakai energi nggak ini? Pakai. Enggak. Ini uniporter atau simporter apa antiporter? Uni. Berapa zat yang dipindahkan? Satu. Kok satu? Uni. Nggak usah bingung-bingung. Ya? Uniporter ini. Oke, berikutnya kita bicara soal osmosis sekarang. Apa bedanya osmosis sama difusi? Apa persamaannya osmosis dan difusi? Persamaannya dulu deh. Apa persamaan osmosis sama dengan difusi? Sama-sama perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sama. Ya, cuma yang membedakan apa? Difusi cenderung ke zat terlarut, sedangkan osmosis adalah pelarutnya yang pindah. Ya, jadi dalam suatu larutan itu kan terdiri dari pelarut dan zat terlarut ya. Yang mana yang pindah nih?
Kalau yang pindah zat terlarut namanya difusi. Kalau yang berpindah pelarut namanya osmosis. Dalam hal ini kalau kita bicara soal fungsi sel, zat pelarutnya adalah air. Ya, coba lihat di sini. Ya, jadi osmosis adalah perpindahan atau difusi. Osmosis adalah difusi, tapi difusi dari pelarut. Ya, difusi dari air menuruni gradien konsentrasi. Lihat contohnya. Ini kita punya tabung yang tersambung seperti ini dan dibatasi oleh suatu membran. Tapi membran ini hanya permeabel terhadap air. Ya, kita buat konsentrasi di tabung A, ya lengan A, ini konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan B. Kenapa bisa lebih rendah? Bisa lihat dari gambarnya ya. Zat terlarutnya lebih sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molekul misalnya. Ya, sedangkan yang di kanan ada sekitar 20 lah. Katakanlah 20 molekul. Artinya konsentrasi di A dengan B yang mana yang lebih tinggi? Konsentrasi zat terlarutnya? Yang B. Tapi konsentrasi airnya yang mana lebih tinggi, A atau B? A. Bisa bedain ya. Konsentrasi air dan konsentrasi zat terlarut itu berbeda konsentrasinya antara A dan B. Lihat. Airnya, artinya air ini ya, yang bukan bulat-bulat ini. Ya, space-nya. Space-nya yang A dengan B mana yang lebih besar? Yang A, artinya konsentrasi air yang A lebih besar dibandingkan konsentrasi air yang B. Sehingga dalam kondisi ini air akan berpindah enggak? Akan berdifusi enggak? Iya, karena membrannya memungkinkan air untuk berpindah. Berpindah dari mana? Dari A ke B atau B ke A airnya? Dari A ke B, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga gambarannya akan seperti ini. Air akan ke sini sehingga volume yang kanan akan naik, volume airnya, dan volume yang kiri akan turun. Ya, jelas ya peristiwa osmosisnya kelihatan. Kalau air yang pindah namanya osmosis. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan airnya pindah? Sampai habis atau sampai kapan? Sampai semua zat. Sampai semua zatnya udah pindah. Sampai kapan airnya pindah nih? Ya kan ini dari sini dia pindah ke sana sampai itu ya. Sampai kapan air ini berhenti untuk berpindah? Sampai mencapai equilibrium atau kesetimbangan. Ya, kesetimbangan dapat dari mana? Kesetimbangan antara pergerakan osmosis air dengan gaya osmotik. Ya, keseimbangan antara kan air bergerak ya, ada gayanya ya air di sini ya. Arah osmosisnya kan ke sana. Ya. Kemudian ada gaya yang menghentikannya juga. Jadi ya, gaya yang menghentikan juga air berpindah ke sini, panahnya ke sini. Ada juga gaya yang ke sini. Ya kan? Dari mana gaya ke sini? Gaya ke sini dapat dari tekanan hidrostatik. Ingat, volumenya naik kan? Yang sebelah kanan. Lengan B volumenya naik kan? Artinya masanya naik enggak? Masanya naik enggak? Volumenya naik, masanya naik enggak? Berarti naik enggak? Naik. Artinya gaya tekan dia ke bawah naik enggak? Naik. Ketika gaya osmosis bergeraknya ini gayanya sama dengan gaya tekan, ya, yang dihasilkan dari tekanan hidrostatik tadi, ketika udah sama ya udah akhirnya berhenti bergerak. Ya, itulah equilibrium. Ya, gaya hidrostatik ini disebut sebagai tekanan osmotik. Ingat ya, berbeda antara osmosis dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik justru tekanan yang melawan pergerakan osmosis, sehingga menghasilkan equilibrium, ya, sehingga menghasilkan perhentian pergerakan osmosis. Ya, jadi tekanan hidrostatik tadi disebut sebagai tekanan osmotik. Oke? Tahu ya bedanya antara osmosis, tekanan osmotik, ya, jelas ya? Oke, nah sekarang kita coba bahas perbedaan antara osmolaritas dengan tonisitas. Nanti kita mengacu ke sel darah merah dengan si telur. Apa itu osmolaritas? Apa itu osmolaritas? Osmolaritas adalah ukuran dari konsentrasi zat terlarut. Ya, osmolaritas adalah ukuran dari konsentrasi zat terlarut. Kalau saya tanya,
Misalnya ini larutan garam 5% dengan larutan garam 10%. Yang mana yang lebih tinggi osmolaritasnya? Yang 5% atau 10%? 10%. Ya, semakin tinggi persentase zat terlarut maka osmolaritasnya semakin tinggi. Ya, apa bedanya dengan tonisitas? Kalau tonisitas kita bicara soal hipertonik, hipotonik atau isotonik.